seorang kiai berinisial A di Kabupaten Pati diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap lebih dari 50 santriwati. Mayoritas korban disebut merupakan anak yatim yang masih duduk di bangku SMP. Pelaku diduga menjalankan aksinya dengan modus ancaman dikeluarkan dari pondok apabila para korban menolak atau berani melapor. Dugaan perbuatan tersebut disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Para korban kabarnya sering dipanggil atau dihubungi pada malam hari. Bahkan muncul dugaan bahwa ada korban yang kemudian dinikahkan dengan santri lain demi menutupi aib dan menjaga nama baik lingkungan pondok. Kasus ini pun viral dan kembali mencoreng citra dunia pendidikan agama Islam. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu agama, belajar mengaji, dan memperdalam Al-Quran. Dalam beberapa kasus, justru berubah menjadi tempat yang meninggalkan trauma mendalam, serta merusak masa depan para santri dan santriwati. Lalu seperti apa kronologi lengkap dari kasus yang menghebohkan ini? Mari kita bahas bersama di Sisi Hitam. Peristiwa ini terjadi di Pondok Pesantren Endolokusumo yang berada di Desa Telogosari, Kecamatan Telogoungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pesantren tersebut didirikan oleh seorang kiai bernama Ashari dan diketahui telah memiliki izin operasional resmi sejak tahun 2021. Jumlah santri yang menimba ilmu di sana juga cukup banyak, yakni sekitar 252 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 112 merupakan santriwati dan 140 lainnya adalah santri laki-laki. Pondok pesantren ini memiliki jenjang pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari Raudatul Atfal atau PAUD, Madrasah Ibtidaiyah setara SD, Madrasah Sanawiyah setara SMP, hingga Madrasah Aliyah setara SMA. Karena itu, sistem pendidikannya tidak hanya berada di bawah naungan Kementerian Agama, tetapi sebagian juga berada di bawah Dinas Pendidikan karena memiliki sekolah formal setingkat SMP. Selama beberapa tahun pertama berdiri, pesantren tersebut terlihat berjalan seperti pondok pada umumnya. Tidak ada isu besar, kontroversi, ataupun skandal yang mencuat ke publik. Para orang tua pun menaruh kepercayaan penuh kepada sistem pendidikan dan para pengajar di sana untuk membimbing anak-anak mereka menjadi pribadi yang religius sekaligus berilmu. Namun situasinya mulai berubah pada 24 September 2024. Saat itu, Dinas Sosial P3 AKB Kabupaten Pati atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menerima laporan dari seorang mantan santriwati yang baru saja lulus dari pondok tersebut. Dalam laporannya, korban mengaku mengalami tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh seorang oknum kiai bernama Ashari, yang juga merupakan pengurus pondok pesantren tempat ia menimba ilmu. Yang membuat kasus ini semakin memilukan, korban mengaku baru berani berbicara setelah lulus dari pesantren, karena selama masih menjadi santriwati, ia merasa takut untuk melaporkan apa yang dialaminya. Ia juga mengalami tekanan batin dan trauma mendalam karena terlalu lama memikul sendiri apa yang dialaminya tanpa berani bercerita kepada siapapun. Setelah aduan diterima, Kepala Dinsos P3 AKB Kabupaten Pati, Alfiani Tritanti Venuzia, segera bergerak memberikan pendampingan kepada para korban. Awalnya kasus ini hanya dilaporkan ke pihak Dinsos, namun kemudian diteruskan ke kepolisian agar dapat diproses secara hukum. Sayangnya, meski laporan sudah masuk sejak September 2024, penanganan kasus ini dinilai berjalan sangat lambat. Hingga September 2025 atau hampir 1 tahun setelah laporan dibuat, belum terlihat perkembangan berarti dalam proses hukumnya. Bahkan
Ayah korban sempat mempertanyakan kelanjutan penanganan perkara yang menimpa putrinya. Selama kasus tersebut belum menjadi perhatian publik, proses penanganannya terkesan mandek dan nyaris tidak bergerak. Itulah kenyataan yang kerap terjadi. Setelah lama tenggelam, kasus ini kembali mencuat pada tahun ke-2026. Saat itu, seorang pengacara bernama Ali Yusron yang mewakili salah satu korban mengungkap fakta baru yang cukup mengejutkan. Menurut keterangannya, pada tahun 2024, ternyata bukan hanya satu korban yang melapor. Diduga ada sekitar 4 hingga 8 korban lain yang juga telah melaporkan dugaan tindakan serupa yang dilakukan oleh Kiai Ashari. Namun, Ali Yusron mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan kasus tersebut bisa terhenti begitu lama. Ia menduga kemungkinan sempat terjadi upaya penyelesaian secara damai di balik layar, semacam penyelesaian kekeluargaan. Tak hanya itu, ia juga menyebut dugaan tindakan yang dilakukan Kiai Ashari kemungkinan sudah berlangsung sejak tahun 2022. Bahkan sejak awal pondok pesantren tersebut berdiri. Artinya, dugaan aksi itu disebut-sebut telah terjadi sejak pesantren baru mulai beroperasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku sudah menjadi predator sejak puluhan tahun lalu. Namun para korban memilih bungkam karena rasa takut dan tidak berani melapor. Belakangan, muncul pula informasi terbaru yang menyebut dugaan tindakan tersebut ternyata sudah terjadi lebih awal lagi, yakni sejak tahun 2020. Bahkan, dugaan aksi tersebut disebut sudah terjadi jauh sebelum pondok pesantren itu resmi berdiri. Jika pondok baru diresmikan pada tahun 2021, maka menurut informasi yang beredar, pelaku diduga sudah mulai mengajar dan memiliki murid sejak 2020. Pada periode itulah, aksi menyimpang tersebut diduga telah berlangsung. Artinya, perbuatan itu diduga berjalan selama bertahun-tahun tanpa diketahui publik. Pak Ali Yusron kemudian membeberkan sejumlah modus yang diduga digunakan pelaku untuk mempengaruhi para korban. Berdasarkan keterangannya, pelaku disebut menanamkan berbagai doktrin menyesatkan agar para korban patuh dan menuruti keinginannya. Pelaku bahkan diduga mengaku sebagai sosok wali atau orang sakti yang memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Tak hanya itu, pelaku juga disebut mengklaim dirinya sebagai keturunan nabi yang wajib dihormati dan dimuliakan oleh para santri. Dengan pengaruh tersebut, para korban diduga dibuat percaya sekaligus takut untuk membantah maupun mempertanyakan tindakannya. Menurut Ali Yusron, korban juga didoktrin bahwa kepatuhan terhadap pelaku merupakan jalan untuk mendapatkan surga. Selain itu, muncul dugaan bahwa pelaku memakai modus pengobatan atau penyembuhan spiritual untuk mendekati korban, dengan dalih membantu menyembuhkan penyakit atau membersihkan gangguan tertentu. Pelaku diduga membuat para korban merasa percaya dan bergantung kepadanya. Kepolosan para santriwati diduga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Sejumlah santriwati pun mengaku sering menerima pesan atau panggilan WhatsApp dari Ashari pada larut malam, sekitar pukul 11 hingga 12 malam. Di dalam pesan tersebut, para santriwati diminta datang ke ruang kerja pelaku. Terkadang mereka juga diarahkan menuju salah satu ruangan di pondok. Bahkan, ada yang dipanggil ke kamar yang letaknya tidak jauh dari kamar istri sang kiai. Rumah Kiai Ashari sendiri berada di dalam kompleks Pondok Putri, sangat dekat dengan area tempat tinggal para santriwati. Para korban biasanya dipanggil dengan alasan untuk memijat sang kiai. Namun sesampainya di sana, mereka justru dipaksa melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas hingga akhirnya terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Aksi bejat itu diduga berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, pada salah satu malam, pelaku disebut pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap 2 santriwati sekaligus. Pak Ali Yusron juga mengungkapkan bahwa pelaku diduga kerap melakukan intimidasi kepada para korban. Para santriwati berada dalam posisi yang sangat sulit karena pelaku memiliki kekuasaan besar di lingkungan pondok pesantren. Sebagai pengasuh sekaligus sosok yang dihormati, ucapan dan perintah Ashari dianggap sangat berpengaruh oleh para santri.
Jika ada santriwati yang menolak atau tidak menuruti keinginannya, pelaku disebut mengancam akan mengeluarkan mereka dari pondok. Ancaman itu membuat banyak korban memilih bungkam karena takut pendidikan mereka hancur dan khawatir mengecewakan orang tua yang sudah menyekolahkan mereka di sana. Terlebih lagi, sebagian besar korban masih berusia muda sehingga merasa tidak memiliki keberanian maupun pilihan untuk melawan. Para korban juga mengaku takut apabila identitas dan cerita mereka tersebar luas. Mereka khawatir dipermalukan, disalahkan, hingga mendapat stigma buruk dari lingkungan sekitar. Sebab, dalam kasus seperti ini, masih banyak pihak yang justru menyudutkan korban. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa korban tidak melawan karena dianggap menikmati perlakuan tersebut. Tekanan psikologis itulah yang diduga membuat para korban selama bertahan-tahan memilih memendam pengalaman pahit yang mereka alami. Selain mengalami tekanan batin, para korban juga mengaku menerima kekerasan fisik saat mencoba menolak perlakuan tersebut. Kondisi itu membuat mereka merasa semakin terpojok, takut, dan seolah tidak memiliki jalan untuk melawan. Secara psikologis, mereka hidup dalam tekanan yang berat. Kuasa hukum korban, Ali Yusron, mengungkapkan dugaannya bahwa ada sejumlah pihak di sekitar pelaku, baik dari lingkungan yayasan maupun keluarga, yang sebenarnya mengetahui kejadian ini. Namun mereka memilih bungkam karena takut dan tidak berani membuka fakta yang ada. Bahkan, salah satu pengajar di pondok pesantren tersebut diduga sudah mengetahui kasus itu karena putrinya sendiri disebut pernah menjadi target dari Asari. Mereka menganggap persoalan ini sebagai aib yang harus ditutupi. Selain itu, budaya kepatuhan yang kuat di lingkungan pondok pesantren juga dinilai menjadi salah satu alasan korban dan keluarganya sulit melawan ataupun melapor. Posisi pelaku yang dihormati sebagai tokoh agama membuat banyak orang merasa segan dan takut untuk menentangnya. Ali Yusron juga menyebut adanya dugaan upaya penyuapan agar kasus ini tidak terus diusut. Sebagai pendamping hukum para santriwati, ia mengaku beberapa kali ditawari uang dalam jumlah besar supaya menghentikan pengungkapan kasus tersebut. Menurut pengakuannya, tawaran awal mencapai 300 juta rupiah, lalu meningkat menjadi 400 juta rupiah. Ia meyakini tawaran itu disampaikan melalui 3 orang yang diduga merupakan utusan dari pihak pelaku agar perkara ini tidak sampai terbuka ke publik. Namun, seluruh tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. Ali Yusron menilai dugaan perbuatan Kiai Asari sudah sangat melampaui batas. Ia juga mengaku geram melihat kondisi para santriwati yang mengalami trauma berat akibat kejadian itu. Bahkan, salah satu korban yang saat ini didampinginya disebut mengalami gangguan mental serta trauma berkepanjangan selama hampir 1 tahun. Beruntung, kondisi para korban perlahan mulai membaik setelah mendapat pendampingan psikologis dari Dinas Sosial P3 AKB Kabupaten Pati. Meski demikian, luka batin yang mereka alami masih membekas hingga sekarang dan tidak mudah dipulihkan. Sebagian besar korban diketahui masih berstatus pelajar MTS atau setara SMP yang membuat kasus ini semakin memilukan. Mayoritas korban merupakan anak yatim piatu. Bahkan, ada seorang santriwati yang dikabarkan sampai mengalami kehamilan akibat dugaan peristiwa tersebut. Informasi ini diperoleh dari pengakuan para korban serta keterangan ayah korban. Pak Ali Yusron menjelaskan bahwa ketika peristiwa itu terjadi, korban masih tercatat sebagai santriwati aktif di pondok tersebut. Saat mulai muncul dugaan ada santriwati yang hamil, diduga pihak tertentu berusaha menutupinya secara diam-diam dengan cara menikahkan korban secara paksa dengan salah satu santri laki-laki di pondok. Ironisnya, bukan pelaku yang diminta bertanggung jawab, melainkan justru orang lain yang dijadikan tameng. Pernikahan itu diduga sengaja dilakukan agar keterlibatan pelaku tersamarkan dan publik menganggap kehamilan tersebut terjadi karena hubungan suami istri yang sah, bukan akibat dugaan tindakan asusila yang terjadi sebelumnya. Pak Ali Yusron juga menyebut
bahwa dari pernikahan tersebut, korban akhirnya melahirkan dan sempat menjalani rumah tangga sekitar 1 tahun bersama santri tersebut hingga proses persalinan selesai. Namun setelah anak lahir, korban langsung diceraikan begitu saja. Di sisi lain, santri laki-laki yang dinikahkan dengannya sebenarnya juga dianggap tidak bersalah dan hanya ikut terseret dalam situasi tersebut. Yang lebih memprihatinkan, setelah perceraian itu, korban kembali dinikahkan dengan seorang jemaah yang usianya jauh lebih tua. Hingga kini, tercatat sekitar 50 santriwati diduga menjadi korban Azhari. Bahkan, salah satu korban disebut mengalami tindakan tersebut hingga 10 kali di lokasi berbeda. Diduga korban itu menjadi sasaran berulang pelaku. Meski jumlah korban disebut sangat banyak, baru sekitar 5 orang yang berani angkat bicara. Setelah kasus ini ramai diperbincangkan di media dan mendapat sorotan luas dari masyarakat, pelaku akhirnya mulai diburu pihak berwenang. Pada Selasa, 28 April 2026, penyidik unit PPA Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Pati resmi menetapkan Azhari sebagai tersangka. Namun saat dipanggil untuk pemeriksaan, ia tidak memenuhi panggilan dan sudah tidak berada di kediamannya di Pati. Sejak itu, Azhari diduga melarikan diri ke lokasi yang belum diketahui. Mengetahui hal tersebut, tim Satreskrim Polresta Pati segera melakukan pengejaran dan pelacakan intensif. Polisi mulai memetakan kebiasaan, pola perjalanan, hingga sejumlah tempat yang kemungkinan sering dikunjungi tersangka. Dari hasil penelusuran, diketahui Azhari sempat berpindah-pindah ke beberapa daerah seperti Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, hingga Wonogiri. Selama pelariannya, tersangka juga disebut mendatangi sejumlah lokasi yang dianggap keramat dan bernuansa spiritual. Diduga, ia mencari perlindungan secara mistis atau hal-hal berbau tahayul, agar keberadaannya sulit terlacak aparat. Polisi kemudian menelusuri berbagai lokasi yang sempat dikunjunginya, mulai dari petilasan, tempat pemandian, hingga makam-makam keramat. Dari lokasi-lokasi tersebut, aparat memperoleh sejumlah petunjuk penting terkait siri-siri perjalanan, jejak perpindahan, hingga keberadaan terakhir tersangka. Polisi juga mendapatkan informasi bahwa Azhari sempat berbincang dengan seseorang sebelum posisinya perlahan mulai terdeteksi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pola pelarian Azhari dinilai tidak terencana dan cenderung panik. Ia diduga berpindah tempat secara acak sambil mendatangi lokasi-lokasi spiritual untuk berziarah selama berusaha menghindari kejaran petugas. Karena tersangka belum juga berhasil diamankan, pada Sabtu, 5 Mei 2026, rumah Azhari akhirnya didatangi massa yang geram terhadap kasus tersebut. Warga menilai aparat kepolisian terlalu lamban dalam menangani perkara itu. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi kemudian menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi tersebut, sebagian massa membawa serta membentangkan berbagai spanduk berisi kecaman keras terhadap Azhari. Berbagai tulisan bernada kecaman bermunculan, mulai dari sang predator hingga kalimat pondok tempat belajar, bukan tempat kurang ajar. Setelah sempat menjadi buronan, Azhari akhirnya berhasil diamankan pada Kamis 7 Mei 2026 sekitar pukul 4 WIB. Ia ditangkap di rumah seorang juru kunci petilasan yang berada di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Dalam foto yang beredar di media sosial, Azhari tampak mengenakan kemeja batik dipadukan dengan jaket kulit. Polisi juga menangkap sopir pribadinya yang diketahui menemani selama masa pelarian. Kapolresta Pati, Jaka Wahyudi, menyebut tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini, Azhari dijerat pasal 76 huruf E Jungto, pasal 83, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur larangan kekerasan serta tindakan kriminal terhadap anak di bawah umur. Tak hanya itu, ia juga dikenakan pasal 6 huruf C Jungto, pasal 15 ayat 1 huruf E
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Berdasarkan aturan tersebut, ancaman hukumannya dapat mencapai 12 tahun penjara. Di sisi lain, Kementerian Agama turut mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional Pondok Pesantren Endolokusumo. Kepala Kemenak Kabupaten Pati, Ahmad Saiku, menjelaskan bahwa pada 4 Mei pihaknya telah melakukan verifikasi faktual serta evaluasi terhadap pondok pesantren tersebut. Dari hasil pemeriksaan itu, Kemenak merekomendasikan pencabutan izin operasional Ponpes tersebut. Pada 5 Mei lalu, izin operasional pondok pesantren tersebut resmi dicabut. Seluruh santri pun telah dipulangkan ke rumah masing-masing, sementara proses kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu dialihkan secara daring. Selain itu, pada Selasa pekan depan akan dilakukan asesmen bagi para santri guna menentukan madrasah tujuan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Menurut Pak Ahmad, Kementerian Agama tidak akan memberi ruang toleransi bagi pelaku, apalagi tindakan tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren. Ia juga mengimbau masyarakat serta seluruh pihak terkait agar turut mengawal jalannya proses hukum hingga benar-benar selesai. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tempat pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan melindungi masa depan anak-anak. Bukan justru menjadi tempat lahirnya trauma yang membekas seumur hidup. Kepercayaan yang diberikan orang tua kepada lembaga pendidikan adalah amanah besar yang tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, terlebih oleh sosok yang dianggap sebagai panutan. Semoga para korban diberikan kekuatan dan pemulihan terbaik, serta proses hukum berjalan dengan adil dan transparan tanpa pandang bulu. Dan bagi kita semua, mari lebih peduli, lebih peka, dan jangan pernah menormalisasi tindakan yang melanggar batas. Sekecil apapun itu, karena diamnya korban seringkali bukan berarti mereka baik-baik saja, melainkan karena mereka takut dan tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu sebarkan video ini agar semakin banyak orang sadar pentingnya perlindungan terhadap anak dan santri di lingkungan pendidikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.